أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. YouTube Bu ya. Yang pertama datang dari Muhammad Fahri dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di sini pertanyaannya, apa makna yang tersirat dari kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah? Mohon dijelaskan Bu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Rabbnya. Itu diduga hadis man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu adalah pepatahnya Aristoteles, hadis Yunani itu. Tetapi yang benar ya benar, nggak ada masalah. Siapa yang ngomong agama apapun, orang gembel, orang gila pun ya kalau benar ya benar dong. Untuk ila maqal wala tantu ila man qal. Benar. Kemudian juga banyak mirip-mirip itu pepatah-pepatah Kanjeng Nabi dengan Aristoteles tuh. Seperti Kanjeng Nabi, orang beriman itu tidak akan terperosok di lubang yang sama, ya kan? Aristoteles mengatakan orang bijak itu tidak tersandung di batu yang sama. Artinya hikmah itu ya siapapun sama. Sehingga saya pernah menduga Aristoteles juga mungkin juga nabi. Itu aja persoalannya. Nah, tetapi orang yang kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Yang jadi pertanyaan saya, siapa di sini orang yang sudah kenal dirinya? Tidak mudah orang kenal diri. Semuanya dikiranya sudah kenal, belum. Apalagi itu jasadnya saja kamu belum kenal. Tahu nggak bahwa jasadmu sekarang ini bukan jasadmu yang dulu. Jasad yang dulu mah sudah habis, sudah berganti berulang-ulang. Setiap hari itu 18 miliar sel yang rusak akibat beraktivitas. Di malam hari kamu tidur diganti dengan sel-sel yang baru. Dalam usia saya 70 tahun ya badan saya bukan badan dulu. Iya kan? Makanya wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Kalau Allah itu akan memberi orang itu umurnya panjang, maka pergantian sel setiap harinya diciptakan secara sempurna. Tua usia sudah 75 tahun tapi masih perkasa. Ya karena pergantian selnya itu begitu. Nenek orang zaman dulu kan orang itu makin tua kayak dibalik lagi kayak bocah maning. Untungnya ompong maning, jiwanya kayak anak-anak lagi. Masa afala taqilun. Nah itu kan, nah itulah makna semacam itu. Apa yang bekerja kita juga tidak tahu bagaimana organ tubuh kamu bekerja. Bagaimana tubuh mengeluarkan antitoksin, menyerang semua toksin yang masuk dalam dirimu itu. Bagaimana partikel-partikel itu dihancurkan oleh leukosit itu. Paham enggak kan? Ya baru jasad yang belum paham sih. Apalagi yang ruhaniyat. Saya yakin orang yang kenal diri pasti kenal Tuhannya. Dari itu saja sudah enggak usah yang lain-lain ya. Kita dalam anatomi mengenal bagaimana kerjanya leukosit saja. Itu sudah sangat mengagumkan. Ini pasti tidak mungkin akan bekerja secara sporadis. Ya, ini mungkin adalah organisasi, suatu logika yang sangat canggih dan very sophisticated. Dari situ saja sudah bisa mengungkap kebenaran Tuhan.
Nah kalau kamunya sekolah enggak, matematika enggak, biologi enggak, kimia enggak, dari mana kamu bisa mengenal Tuhanmu? Nah, saya mau kasih tahu, ilmu fikih itu tidak mengantarkan kepada ketuhanan. Ya, malah ruwet baik ini barang ini. Iya, kan itu hanya berdalil kayak orang ahli hukum ya. Iya, yang semuanya itu sampai sekarang juga ahli hukum jadi bingung kita. Setiap kasus itu baru ada 2 bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Itu pun yang sifatnya direct evidence. Ada terjadi orang dihukum hanya sifatnya artinya bukan direct evidence, circumstances evidence. Kok bisa dihukum sih? Ini kan persoalan. Dan kita ini kan kontinental, bukan Anglo-Saxon. Jadi setiap putusan pengadilan tidak bisa menjadi referendum. Ya bersendirinya kan ini kan bertengkar. Nih fakta saja tidak bisa dijadikan bukti loh, dan tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah fikih itu kan sering terjebak begitu masalahnya, sering terjebak. Nanti kita uraikanlah dalam kesempatan lain. Jadi ya ujung-ujungnya ya urusan ngotak-ngatik urusan mubtada khobar fi'il fa'il itu urusannya. Buktinya apa? Buktinya mereka berbeda pendapat, padahal kalimatnya sama. Aula mastumun nisa, batal nggak sholatnya? Wudunya batal nggak? Lagi-lagi Imam Syafi'i bilangnya batal, Imam Maliki bilangnya tidak, Imam Hambali bilangnya kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Nah itu kan berarti kan melihat berbeda. Nah kalau orang sudah kenal Tuhan, dia kan bisa tajam Allah. Jadi nanti dalam beragama pun kalau begini, satu kalimat itu menjelaskan apa makna kata. Kalau kata terpisah tidak ada maknanya. Duduk maknanya apa? Enggak ada. Baru ada maknanya kalau kalimatnya sempurna. Hasan duduk di kursi. Betul? Maknanya bokongnya Hasan nempel di kursi. Kalau duduk saja yang gak jelas. Nah Hasan duduk di kursi, maknanya bokongnya nempel di kursi. Tapi begitu kalimatnya berubah, Belanda menduduki Indonesia, nah bokongnya Belanda nempelnya di mana? Kalau berebut kedudukan berebut bokong gitu. Kartu penduduk, kartu bokong gitu. Itulah maknanya. Jadi itu baru katanya. Maksudnya apa? Belum tentu kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Ini Al-Qurannya ngomong siapa? Allah. Jadi kalau pengen tahu maknanya sama siapa nanyanya? Mereka nggak bisa nanya Allah, nanya makan jang Nabi. Mereka sendiri menanya hanya beberapa kata saja. Sampai sekarang nggak ada namanya tafsir Nabi, itu nggak ada. Nabi tidak menafsirkan Al-Quran, hanya menyampaikan apa adanya. Nah situlah makanya berbeda pendapat. Itu makanya jadi di penghujungnya bahwa nanti siapa yang lebih mengerti tentang firman Tuhan bukan orang ahli bahasa, tapi orang yang sudah kenal Tuhan. Iya dong. Kalau orang ikut ngaji saya baru sekali 2 kali masih sering salah paham. Setelah kenal betul baru paham kan. Sampai Pak Edi mah ketika diamnya saya sudah paham. Iya apalagi ngomong ya kan. Begitu kira-kira. Ya itu betul, dan itu silakan coba kenali dirimu sendiri. Dari dimensi sosiologis saja orang belum kenal diri salah nempatkan. Baru bisa baca kitab Sapinah takrib saja merasanya sudah jadi ulama besar. Kondangan dodoknya di depan di mebel kan enak, kuehnya di piringnya betul nggak, ada black forestnya, ada teto buruknya kan enak, duduknya empuk. Dia merasanya jadi ulama besar, ya diusir sama tuan rumah. Jadi duduknya ini buat para ulama, dia juga ulama juga kalesan goblok. Jadi dia salah tempat, dikiranya dia sudah
Jadi ulama besar, betul enggak? Ada orang menjelek-jelekan Gus Dur, jelekan Gus Majid. Dia pernah mondok baru 2 tahun. Saya bilang, duduk level sirah kan mah, bukan level kamu. Bilang, ya saya juga kiai dong. Oh konon. Orang kenal diri enggak? Dari perbuatan saja, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, saya bisa menebak orang itu tahu diri atau tidak. Ternyata banyak orang yang tidak tahu diri, apalagi tahu Allah, dia yang nggak tahu kok. Betul nggak? Itu pun orang yang tahu diri belum tentu tahu Allah. Tetapi orang tahu Allah ya harus tahu diri dulu, gitu aja. Orang tahu diri tidak mesti harus tahu Allah, tapi orang tahu Allah harus melalui tahu diri, gitu aja. Orang yang ambil program dokter harus S2 dulu dong, betul nggak? Jadi ada orang yang semacam itu. Jadi kalau pengen belajar benar nih, salah satunya ya tahu diri, gitu aja. Tahu diri ini salah satunya adalah tidak pernah merasa benar. Kalau orang rasa benar, orang itu tidak tahu diri. Saya nanya ibu-ibu, pengen bener nggak bu? Pengen bener nggak? Kalau pengen bener, jangan pernah ngerasa bener. Orang ngerasa bener itu nggak tahu diri artinya. So, orang yang ngerasa bener itu artinya orang itu sudah tidak benar. Orang yang benar itu tidak pernah ngerasa benar, ngerasanya salah melulu. Kalau orang rasanya paling benar sendiri, itulah satuan yang paling tidak benar sendiri. Kenapa orang rasa paling benar sendiri itu orang yang paling tidak benar sendiri? Karena dia berpotensi bertengkar dengan siapapun. Ketika berbeda pendapat, ujung-ujungnya menyalahkan orang lain. Sehari bertengkar terus, ujungnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain dengan bawa pentungan sambil takbir Allahu Akbar. Oke, jadi tahu diri aja dulu gitu.